Sesuai Permenpan RB nomor 29 tahun 2021, kompetensi sosial kultural terdapat 4 poin utama. Yang pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya. Yang kedua, kemampuan berhubungan sosial. Yang ketiga, kepekaan terhadap konflik. Dan keempat, empati. Kita langsung ke pembahasan soal nomor 1. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. Atau E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskan kepada atasan bahwa orang tua sakit. Oke, kita lihat poin A. Ini kurang tepat ya, karena langsung memutuskan untuk tidak masuk kerja. Poinnya kecil. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap saat dari tempat kerja. Ini juga kurang tepat karena menghabiskan waktu saat bekerja. Kemudian yang C, berusaha membereskan pekerjaan, poinnya di sini, dan meminta izin kepada atasan jika memang diperlukan. Jawaban yang paling bagus sejauh ini. Selanjutnya, poin D, mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. Ini sama juga seperti A, kurang tepat. Yang E, datang ke kantor agak siangan, juga kurang tepat. Karena yang diutamakan harusnya tetap pekerjaan kantor, baru apabila memang diperlukan meminta izin untuk menjenguk orang tua yang sakit. Jadi dari pilihan jawaban yang ada, kita dapatkan jawaban terbaik adalah di C. Soal berikutnya, nomor 2. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saya melakukan hal tersebut. D. Semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Kita lihat satu demi satu. Yang pilihan jawaban A, ikut melakukannya karena bagaimanapun kawan-kawan kantor melakukannya. Jelas tidak tepat. Kemudian B, melakukan jika terpaksa. Juga kurang tepat. Kemudian C, terkadang. Sama juga kurang tepat. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Ada benarnya, cuman kita lihat pilihan terakhir, tidak ingin melakukannya sama sekali. Jadi kita pilih yang E. Kenapa? Karena sebuah tindakan yang melanggar peraturan tidak ada toleransi, tidak boleh dilakukan. Sifatnya bukan pilihan ya, jadi tidak ingin melakukannya sama sekali. Kita kunci jawabannya di E. Berikutnya soal nomor 3. Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang Anda kuasai. Yang Anda lakukan, A. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin walaupun mungkin perlu waktu lebih lama dan bantuan orang lain. B. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. C. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. Langsung saja kita dapatkan 2 poin yang potensial untuk memiliki poin terbesar. Mencari informasi dari berbagai sumber, terus ada juga mencari informasi tentang tugas dan merancang strategi. Ada 2 pilihan yang kemungkinan memiliki nilai tertinggi. Namun dari 2 itu kita lihat poin D lebih lengkap, lebih tinggi nilainya karena ada kata merancang strategi. Jadi selain mencari informasi, juga merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Maka kita pilih jawaban D.
Nomor 4, Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. D. Menerima tugas tersebut dan mengajukan syarat-syarat tertentu. E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. Dari 5 pilihan jawaban, kita dapatkan 2 pilihan yang bernilai positif, yaitu B dan C. B. Menerima tugas karena suka tantangan, dan C. Menerima tugas dan mencari informasi. Antara B dan C ada perbedaan di sini, yaitu di C ada kata mencari informasi. Itu adalah nilai lebih poin C, karena selain menerima tugas, juga ASN dituntut untuk aktif mencari informasi terkait tugas yang diterimanya. Jadi kita kunci jawaban di C. Soal berikutnya, soal nomor 5. Pada saat saya melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah A. Tidak terpikirkan jika saya telah melakukan kesalahan. B. Merasa tenang karena bukan masalah besar. C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. D. Merasa malu pada diri sendiri. E. Merasa takut dipersalahkan orang. Jadi, poin yang paling tinggi nilainya adalah di C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Kita pilih C. Soal berikutnya, soal nomor 6. Rekan saya meminta saya untuk memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya, A. Menuruti rekan karena dia sahabat baik. B. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. D. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. E. Meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangannya. Di poin A jelas kurang tepat karena dengan memalsukan tanda tangan kita telah melakukan pelanggaran aturan. B. Juga kurang tepat dengan menolaknya dan membiarkan presensi kosong tanpa pemberitahuan kepada rekan. Kita lihat poin selanjutnya ada C. Mengingatkan teman dan berterus terang kalau tidak mau melakukan kecurangan. Ini yang paling tepat. Kenapa? Karena selain menolak perbuatan pelanggaran, kita juga berperan aktif untuk mengingatkan teman. Jadi kita mendukung sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Kita kunci jawaban di C. Soal berikutnya, soal nomor 7. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya, dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. C. Mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan tugas. Mengerjakan semua tugas dengan baik, meskipun sangat terbebani. E. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah, yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. Dari kata-kata yang kita tandai dengan warna merah, kita bisa mengambil jawaban yang paling bagus, paling tinggi nilainya adalah di A, dengan mengerjakan tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. Kenapa tidak B? B. Jelas salah karena hanya mengerjakan yang disenangi. C. Dengan mengkonsumsi obat suplemen, jelas kurang tepat. Yang D. Ada kata negatif yaitu meskipun sangat terbebani. Yang E. Hanya setengah-setengah saja, jelas kurang tepat. Maka kita kunci jawaban di A. Soal berikutnya, soal nomor 8. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan-rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan ke anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Dari 5 pilihan jawaban, kita
Jelas pilih yang E, karena sebuah rahasia dalam rapat Baperjakat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, itu sangat bersifat rahasia, jadi tidak boleh dibocorkan kepada siapapun, keluarga, teman, atau siapapun. Kita kunci jawaban di E. Nomor 9, pada akhir dari jam kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A. Pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. B. Menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. C. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Dari 5 pilihan jawaban, kita lihat poin E adalah yang memiliki potensi nilai paling tinggi karena dia ikhlas mengerjakan pekerjaan tanpa pamrih mendapatkan uang lembur. Jadi kemungkinan nilai terbesar ada di E. Kita kunci jawaban E. Soal berikutnya, soal terakhir di part ini. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B. Bersikeras agar usulan saya yang diterima. C. Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. D. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. E. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Kita lihat ada beberapa pilihan jawaban yang mungkin. A. Masih mungkin. Poin B, bersikeras agar usulan saya yang diterima, kurang tepat. Meninggalkan ruang rapat, jelas kurang tepat. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya, kurang tepat. Karena semua pendapat dari siapapun harus kita dengarkan. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat masih mungkin. Kita lihat poin A dan E memiliki bobot cenderung lebih tinggi di A, dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut, siapapun dalam hal ini ya. Poin E, tetap beranggapan. Kuncinya di sini masih beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Nilainya lebih tinggi di poin A, dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Kita kunci jawaban A. Demikian pembahasan soal kompetensi sosial kultural untuk seleksi P3K. Ikuti terus channel Infoguna. Jangan lupa klik subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.